biogeokimia. Ya, jadi di sini daur biokimia ini erat hubungannya dengan siklus materi atau siklus biogeokimia ya. Perpindahan senyawa kimia melalui organisme sebagai perantara dan senyawa tersebut kembali ke lingkungan fisik. Yang pertama adalah siklus air. Siklus air ini terjadi tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan semua makhluknya untuk melakukan siklus air ini ya. Siklus ini. Jadi siklus air terjadi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam perintah Allah itu kita mendapatkan pelajaran ya, berupa sains ya. Coba kita lihat di sini, air yang awalnya di bawah di laut kemudian disimpan di dalam tubuh tumbuhan, semuanya akan mengalami evaporasi atau penguapan. Tumbuhan juga akan melakukan transpirasi, dia mengeluarkan uap air gitu ya. Uap air kemudian di atas sinar matahari ini membantu mempercepat penguapan. Ya, ketika ada sinar matahari, tumbuhan juga akan melakukan transpirasi, penguapan H2O ke tanah, ke awan. Laut juga begitu, ya. Laut juga akan menguap ke atas, berkumpul menjadi satu di atas awan. Kemudian eh, awan ini akan dibawa ke suatu tempat, kemudian setelah itu terjadilah hujan. Ya. Begitu seterusnya air. Jadi jumlah air di muka bumi ini sejatinya sebenarnya tidak hilang, tetapi mungkin volumenya saja yang berpindah gitu ya, berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Seolah-olah di satu dataran yang awalnya hujan banjir-banjir itu berlebih airnya. Iya, pada saat musim hujan, tetapi pada saat musim kemarau, air ini dibawa ke belahan bumi yang lainnya, gitu ya. Jadi jumlahnya tetap yang dibawa, ya. Itu siklus air. Dan yang kedua ada siklus karbon dan oksigen. Allah Subhanahu wa taala betul-betul sangat Rahman Rahim kepada semua makhluknya. Karena kalau kita lihat semua makhluk yang ada di muka bumi ini membutuhkan oksigen dan karbon dioksida. Nah, ketersediaan oksigen dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui proses apa? Melalui proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan, ya. Ketika tumbuhan melakukan fotosintesis, ini memerlukan cahaya matahari melalui klorofil, kemudian diproduksilah ya, dibutuhkan air, diproduksilah oksigen ya, dan menghasilkan glukosa. Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa kekuasaannya, ya, sangat luar biasa menyediakan oksigen untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, itu pun free. Ya, kita hanya diminta untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hamba yang baik ya melalui kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus sholat, yang kedua mengeluarkan zakat gitu ya. Itu adalah kewajiban-kewajiban kita gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian siklus nitrogen juga seperti itu. Nitrogen itu juga tidak kalah pentingnya ya. Nitrogen ini bagi kehidupan di sekitarnya. Maka Allah kemudian mengatur produksi nitrogen ini melalui siklus nitrogen. Ya, Allah mengatur melalui makhluk-makhluknya. Dia harus menjalankan perannya. Di mana misalnya bagaimana nitrogen udara ini bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Allah kemudian memerintahkan bakteri ya yang hidup di bintil-bintil akar ini untuk mengikat nitrogen bebas kemudian dimanfaatkan oleh tumbuhan tersebut masuk ke tanah. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di sini juga ada peran makhluk hidup juga di sini. Ya, peran makhluk hidup ketika dia mati dirubah oleh bakteri ya oleh dekomposer yang terdiri dari fungi dan bakteri ini atas perintah Allah juga. Kalau tidak ada perintah dari Allah tidak mungkin dia menjalankan perannya dalam siklus nitrogen ini sampai kemudian dia kembali ke udara kembali ya. Jadi seperti itu. Makanya tiga siklus itu disebut dengan siklus biogeokimia